Nat Moy, Ya. satu tempat yang cukup angker itu tuh ada di jalur kereta Pasar Minggu. Oke. Karena banyak banget kejadian kecelakaan di situ dan ternyata banyak korban-korbannya yang gentayangan Oh. di sekitaran sana. Nah, salah satu kejadian ini dialamin sama satu cewek namanya Ajeng. Jadi dia tuh malam-malam naik kereta jalur Pasar Minggu ini kira-kira 22.30 dan pas dia lihat di gerbongnya dia itu sepi. Cuman ada dia, di sebelahnya dia ada ibu-ibu pakai hijab. Terus di depannya Ajeng persis itu ada cewek mahasiswi kayak lagi pakai headset sama mainan HP. Nah, di sebelah cewek ini itu ada bapak-bapak yang agak-agak aneh gitulah. Karena si bapak-bapak ini tuh mukanya pucat. Terus kurus banget badannya dan kayak cuma pakai entah kaos oblong atau kaos kutang gitulah. Si bapak-bapak ini tuh ngeliatin cewek yang di samping dia. Terus kayak nge-scan dari atas sampai bawah gitu. Ih. Creepy banget kan? Tiba-tiba di sebelah Ajeng, si ibu-ibu ini ngomong ke Ajeng, Neng ngeliat juga ya? Katanya gitu. Terus? Terus si Ajeng bingung nih. Ah, ngeliatin apa bu? Iya, itu Neng ngeliat si bapak-bapak yang itu kan. Itu tuh sebenarnya hantu Neng katanya. Hah? Gitu. Anjir. Terus lah, Ajeng bingung dong. Hah? Kok ibu tahu? Si ibu ini bilang, iya, saya kan tiap hari bolak-balik naik kereta, Neng. Saya sering banget ngeliat bapak-bapak itu dan kata orang-orang tuh itu emang hantu gentayangan yang emang korban kecelakaan di situ. Tapi dia tuh belum sadar kalau dia udah meninggal. Udah sampai di satu momen nih, si bapak-bapak ini yang tadinya nge-scan cewek yang di sampingnya dia, itu tuh ngeliatin ke arah Ajeng. Ajeng malah jadi diliatin. Ya Ajeng karena tahu itu mungkin bukan manusia, dia panik sendiri dong. Dan pas banget itu tuh momen dimana keretanya lagi berhenti. Entah di stasiun mana nggak tahu, tapi karena Ajeng ini udah takut banget, dia akhirnya keluar tuh. Padahal belum sampai di stasiun tujuannya dia. Terus Ajeng tuh ngerasa di belakang dia tuh kayak ada yang ngejar dia. Oke. Pas Ajeng nengok ke belakang, ternyata itu tuh mahasiswa yang di depan dia tadi. Oh. Ngejar dia. Terus Ajeng bingung kan. Cewek ini dari jauh kayak, Mbak, tunggu. Udah deket, akhirnya si cewek ini ngomong. Dia kenalin diri, papa segala macam. Terus dia bilang, Mbak nanti sampai rumah baca-bacaan ini ya. Kayak dikasih surat-surat gitu. Terus dibilang, ntar Mbak juga mandi ya. Loh, kenapa? Ajeng bingung kan. Ya. Si cewek ini bilang ternyata, Moy, iya Mbak, tadi saya ngeliat Mbak ngobrol sendiri di dalam gerbong. Ibu-ibu itu? Nah itu dia. Ya ternyata yang jadi hantu gentayangan, yang jadi korban-korban itu ternyata mungkin bukan cuma si bapak itu, tapi ya yang di sebelah Ajeng juga. Anjir. Perempuan ini kita sebut aja namanya Rana dan suaminya namanya Ahmad. Mereka nikah udah 5 tahun dan punya satu anak laki-laki yang umurnya masih 3 tahun. Jadi Moibi, awalnya dia mimpi ketemu sama satu laki-laki ganteng di deket rumah mereka. Oke. Dan mereka tuh kenalan. Terus di mimpi itu Rana jadi pacaran lah sama si laki-laki ini. Kita anggap aja nama laki-laki ini tuh Romo ya namanya. Jadi Rana sama Romo tuh pacaran di mimpinya Rana. Dan di mimpi itu tuh gak ada Ahmad. Atau bahkan anaknya si Rana tuh juga gak ada. Terus di malam-malam berikutnya Rana tuh bilang kalau dia tuh pacarannya makin jauh sama Romo. Dia bilang katanya awalnya mereka tuh masuk ke rumah Rana sama Ahmad. Terus mereka ke kamar. Dan di situ Rana tuh berhubungan badan sama Romo. Dalam satu waktu berhubungan badan tuh gak cuma sekali 2 kali tapi berkali-kali. Dan di mimpi itu tuh Rana ngerasa kalau Romo tuh tingkat kegantengannya meningkat di saat mereka tuh berhubungan badan. Oh anjir. Si Rana cerita ke suaminya sendiri kayak gitu. Iya bener Bi. Wah, Karena basic dia kan nih. ngerasa mimpi ya. Jadi Iya, kayak iya. ngerasa aneh banget gitu loh. Nah bahkan si Rana tuh juga bilang kalau si Romo tuh jago banget Bi. Katanya Rana tuh sampai keluar berkali-kali karena Romo. Nah setelah Rana cerita kayak gitu, malamnya sekitar jam 8 malam mereka tuh mau tidur Bi. Nah pas Rana lagi merem, Rana tuh ngerasa kayak pahanya dia tuh dipegang sama tangan yang dingin banget. Langsung buka mata kan dia. Tapi pas dia buka mata, tiba-tiba di kamar itu tuh udah gak ada Ahmad dan anaknya. Cuma ada Rana dan ternyata yang megang pahanya dia tuh Romo Bi. Hah? Oh shit. Ini mimpi. Iya bener Di situ Rana tuh kaget banget, tapi dia senyum-senyum kayak malu campur seneng gitu.
Langsung lah di situ Rana sama Romo lagi-lagi ngelakuin hubungan badan. Dan setelah selesai tiba-tiba Rana tuh kayak dibawa sama Romo ke satu tempat gitu. Kayak kerajaan yang terang banget, warnanya tuh terus putih semua. Oke. Dan Romo di situ tuh kayak ngenalin Rana ke keluarganya. Di situ pun Rana tuh kayak dilamar sama Romo. Dan Muibi, kalian tahu nggak? Tanpa mikir panjang, Rana tuh nerima lamarannya si Romo. Wah anjir. Tapi gue nggak ngerti juga ya konsepnya gimana. Tapi di saat Rana abis nerima lamarannya si Romo, mereka tuh langsung nikah di momen itu juga. Wow. Dan Rana tuh kayak langsung pindah tempat tinggal di kerajaan besar itu tuh, bareng sama Romo dan keluarganya juga. Terus paginya, seperti biasa, si Rana kebangun lah dengan posisi dia itu istrinya Ahmad dan ibu dari satu anak. Nah, sampai akhirnya secara cepet banget Muibi, di malam itu tuh Rana hamil besar dan langsung lahirin bayi laki-laki. Di mimpinya dia nih. Di mimpinya lagi, Bi. Oke. Sampai paginya dia bangun lagi, Rana tuh ngerasa kalau hal ini tuh kayak udah jauh banget dan dia tuh berusaha buat ngasih tahu ke Ahmad lah tentang mimpi yang makin hari makin jauh. Dan untungnya Muibi, respon Ahmad kali ini tuh lebih serius dan mau ngajak Rana ke Ustadz buat nyari tahu sebenarnya apa maksud dari mimpinya si Rana ini. Akhirnya Ustadz ini tuh dipanggil lah ke rumah mereka. Rana disuruh pakai mukena dan Ahmad pakai baju muslim. Rana mulai tuh ceritain semua hal yang terjadi ke Pak Ustadz ini. Dan untungnya Pak Ustadz tuh ngerti sama hal-hal kayak gini. Jadi katanya Rana tuh beneran udah menikah sama jin di alam sana. Dan beneran punya anak Bi. Wow. Terus setiap malam kenapa Rana mimpi kayak gitu? Karena itu tuh udah jadi kewajibannya Rana untuk menjadi istri dari jin yang sering disebut Romo sama si Rana. Gue mau cerita tentang dua orang yang digangguin makhluk halus karena lagi gibahin orang atau gosipin orang. Jadi dua orang ini kita sebut aja namanya Hanum sama Siska ya. Jadi Hanum sama Siska ini tengah malam lagi teleponan, itu tuh mereka tuh lagi gibahin juniornya. Jadi juniornya ini tuh kecil, hijaban, dan kata Siska sama Hanum, juniornya itu rada freak. Nah teror pertamanya ini dirasain sama Hanum. Pas si Hanum sama Siska lagi teleponan, tiba-tiba Hanum tuh denger dari arah teleponnya Siska ya, ada kayak suara cewek ngomong kayak Hanum, Hanum gitu. Dan itu bukan Siska Bihnat, karena pas si Hanum denger itu, Siska tuh lagi ngomong. Jadi kayak ada dua suara cewek gitu loh. Nah si Hanum langsung motong lah kayak, Sis, ada yang manggil gue ya? Kata Siska, enggak, kan gue lagi ngomong. Enggak, tadi gue denger Sis, ada suara cewek manggil gue Hanum. Enggak Num, gue lagi sendirian di kamar. Lu halu kali, sini gue video call deh. Nah akhirnya Hanum sama Siska tuh video callan biar kayak nunjukin Hanum nih mungkin halu gitu loh. Pas lagi video callan akhirnya Siska ngeliatin tuh di kamar kayak, nih gue sendirian kan. Nah teror kedua ini dirasain sama Siska jadi kayak gantian gitu Bihnat. Pas Siska sama Hanum lagi gibain juniornya, tiba-tiba Siska tuh denger. Jadi kan di kamar dia ada kayak jendela gitu kan. Nah pas Siska sama Hanum lagi ngoceh, lagi ngobrol berdua, tiba-tiba Siska denger kayak jendelanya dia tuh ditimpukin batu gitu kayak tek, tek, tek gitu. Nah, pertama tuh Siska diemin aja. Lama-lama kok kayak ganggu nih, ada siapa gitu kan. Siska ngomong lah ke Hanum, Num, bentar ya Num, kayaknya ada yang nimpukin jendela gue dah. Ditaruh HP-nya, Siska bangun dari tempat tidur, dia jalan ke arah jendelanya, dia buka jendelanya, dan dia nengok kanan kiri tuh kayak nyari, siapa yang nimpukin jendela gue. Masalahnya ini udah tengah malam, Bihnat. Pas dia lagi nengok kanan, kiri nggak ada orang, pas dia ngeliat ke arah depan, jadi di depan jendelanya si Siska ini kayak halamannya dia gitu, dia ngeliat di ujung halaman rumahnya dia, ada kayak sosok cewek pendek pakai hijab lagi diem aja gitu. Nah pas dilihat makin jelas sama Siska kayak ternyata si sosok ini tuh lagi kayak ngelambain tangan gitu loh ke Siska. Kayak gini. Nah pas makin dijelasin pandangannya ke si sosok ini, Siska sadar kayaknya sosok yang lagi dada-dadain dia ini itu tuh kayak sosok juniornya dia. Karena bentukannya persis Bihnat, pendek, hijaban, dan pandangan dia tuh kosong. Nah karena Siska takut banget, dia tuh langsung kayak buru-buru mau nutup jendelanya. Pas dia menutup jendelanya, si Siska ini ngeliat si sosok ini nih, yang pendek hijaban ini, lari dari halaman rumah Siska, lari ke arah dia. Lari kenceng banget, pas Siska ini menutup jendelanya, tiba-tiba sosok ini tuh kayak hilang gitu, kayak asap gitu. Nah ternyata usutnya usut Bihnat. Si sosok ini, kan gue bilang tuh mirip sama junior yang mereka gibahin kan. Nah ternyata junior Siska sama Hanum ini, orang tuanya itu katanya orang pinter. Jadi kayak juniornya ini tuh merantau Bihnat, dari Cirebon, dia merantau ke Jakarta, dan ternyata orang tua si junior yang dibilang freak ini itu orang pinter di daerah dia. Nah kayaknya ya si juniornya ini kayak mau nunjukin kesaktiannya dengan cara langsung nyamperin mereka berdua ini. Gila ya? Gila banget. Muibi, ternyata ada caranya untuk kita bisa tahu di rumah kita tuh ada pocong atau enggak. Karena ada ciri-cirinya.
Gue taunya dari mana? Jadi gue pengen cerita, ada satu perempuan namanya tuh Firda. Oke. Firda ini tuh tipe orang yang suka kebangun tiap malam karena dia tuh kelaparan. Jadi ada satu malam sekitar jam 2 pagi, dia tuh kebangun, terus akhirnya dia ke dapur lah, nyeduh mie instan. Terus dia mau makan di ruang TV. Nah awalnya tuh gak ada apa-apa. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngedenger dari belakang kupingnya dia ada suara laki-laki berat banget kayak gini. Terus abis itu dia kan refleks nengok ke belakang kan. Tapi gak ada siapa-siapa. Nah setelah si Firda itu ngelihat ke belakang gak ada siapa-siapa, bukan cuma itu doang tuh keanehan yang dia rasain. Jadi pas dia lanjut makan lagi, tiba-tiba mie instan yang dia makan itu tuh kayak berlendir gitu Moy. Tiba-tiba aja? Iya, dan rasanya tuh kayak basi gitu. Dan sebelumnya dia makan juga enak-enak aja. Nah ini nih bagian yang paling nakutinnya. Jadi biar kalian kebayang, si posisi Firda itu kan dia lagi nonton di ruang TV. Di kanannya dia itu tangga menuju lantai 2 rumahnya. Ada satu momen TV-nya tuh mati sendiri. Terus tiba-tiba dia tuh juga ngedenger dari arah tangganya dia ada bunyi kayak dep dep dep. Kayak orang jalan? Iya bener Moy. Pas dia nengok Moy, ternyata ada 2 pocong lagi loncat dari bawah ke atas. Ya Allah. Nah abis itu setelah kejadian itu dia langsung ceritalah ke nyokap bokapnya dia. Dan untungnya pas banget si bokapnya ini tuh kenal sama orang pinter. Nah terus si orang pinter ini tuh ngasih tahu kalau di rumah lo ada ciri-ciri ini, berarti rumah lo tuh sarang pocong. Yang pertama ada bau busuk sama bau amis tanpa sebab. Nah terus yang kedua, makanan yang ada di rumah lo suka tiba-tiba busuk gitu. Terus yang ketiga, suka ada suara rintihan. Dan yang terakhir, kalau sosok pocong di rumah lo udah umurnya ratusan tahun, frekuensi si pocong ini tuh bisa mempengaruhi barang-barang elektronik di rumah lo. Kayak contohnya tuh lampu kedap-kedip sendiri, sampai ya kayak Firda tadi, TV-nya mati sendiri. Gila Bi. Gokil. By the way, masker itu udah beres kan ya? Kita bersih-bersih dulu yuk. Oh iya, yuk. Nah, jangan lupa pakai Mark Word Clay Stick dari Skintific biar kulit lo bebas jerawat.